Seorang ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ingatlah, anak-anak adalah manusia yang membawa nama dan darah daging kita. Bagaimana mungkin dengan seenaknya Anda bisa memberikan materi pendidikan itu? Bisa-bisanya Anda pulang malam hari sementara anak-anak sudah tidur dan pergi pada pagi hari ketika mereka belum bangun. Ya, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu dalam keadaan demikian. Mengapa Anda tidak jadikan saat bahagia adalah ketika Anda kembali ke rumah, sementara anak-anak berlarian menghampiri Anda? Di antara kaum bapak, ada yang justru ketika masuk rumah, seluruh isi rumah merasa sumpek, dan ketika ia keluar rumah, seluruh isi rumah menjadi senang. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, sesungguhnya seburuk-buruk lelaki adalah seorang suami yang jika ia masuk rumah, istrinya bersedih dan anak-anaknya lari, dan ketika ia keluar dari rumahnya, istrinya senang dan anak-anaknya juga senang. Wahai para bapak, tengoklah para nabi. Anda akan jumpai bahwa Allah menyebutkan kata kebapakan bersamaan dengan kisah mayoritas para nabi dalam Al-Quran. Para nabi itu adalah tauladan bagi seorang ayah yang sukses. Dan patut dicatat, tidak ada orang yang lebih sibuk daripada para nabi. Bagaimana tidak? Sebab tugas mereka adalah islahul ummah, memperbaiki umat. Lihat Nabi Daud dan Sulaiman. Surat An-Naml ayat 16, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Daud telah menurunkan ilmunya sehingga Sulaiman mewarisi ilmunya, dan kerajaan Sulaiman menjadi lebih kuat dari kerajaan Daud karena ayahandanya telah mengajarinya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, ayat As-Saffat ayat 102. Maksud ayat ini adalah ketika Ismail sudah besar dalam pandangan ayahandanya dan berada di bawah pengawasannya, artinya ia tidak jauh dari anaknya. Oleh karena persahabatan dan kedekatan keduanya satu sama lain, Ismail membantu ayahandanya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah Ka'bah untuknya." Maka Nabi Ismail memberi masukan, "Wahai ayahandaku, ikutilah Rabbmu." Ibrahim berkata, "Wahai anakku, dan engkau akan membantuku?" Ada sebagian anak yang sengaja lari ketika diajak bekerja dengan ayahnya atau diminta untuk membantunya dalam perusahaan yang sama. Sementara Ismail menjawab, "Saya akan membantumu." Bayangkan, siapa yang membangun Ka'bah, rumah Allah yang suci? Di balik bangunan itu ada kisah seorang ayah dengan anaknya. Al-Quran tidak menyebut Ka'bah kecuali disertai dengan penyebutan kedua ayah dan anak ini. Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Kata Ismail disebutkan di akhir ayat ini supaya tidak dilupakan bahwa putranya Ismail ikut membantu ayahnya. Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ayat itulah semuanya berbentuk musana, yaitu dua orang. Kisah tawaf mengelilingi Baitullah Al-Haram juga berisi kisah ayah dan anaknya yang saling membantu dan mencintai. Ketika Anda melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, hal itu tidak terlepas dari kisah antara ayah dan anaknya, bagaimana keduanya saling mengasihi, saling bekerja sama. Oleh karena itu, ingatlah peran Anda sebagai seorang ayah.